A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir fa idza nukira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir alal kafirina ghairu yasir zarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa bassar summa adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'sar in hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar alaiha tis'ata asyar sadaqallahul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat menjalani hari-hari terbaik yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi kita umat Islam. Hari-hari di bulan Ramadan yang di dalamnya Allah wajibkan berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Allah siapkan kelipat gandaan pahala atas setiap amal-amal soleh yang dilakukan, dan Allah sudah janjikan pengampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, semangat dan keikhlasan untuk menjalani hari-hari Ramadan dengan baik, dan kita akan kembali dalam keadaan fitrah menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat yang ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Pada ayat ini
Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa ada segolongan orang yang dikatakan sebagai khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Kita sebagai manusia tentunya sangat ingin mendapatkan gelar terbaik di sekolah, dalam pembelajaran, dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan gelar terbaik tersebut? Tentu kita akan sangat menginginkannya. Lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan khairul bariyah? Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan bahwa khairul bariyah diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lalu kemudian bagaimana caranya agar kita menjadi pribadi yang beriman? Apa sih iman itu? Kalau kita coba mempelajari, menelaah firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kita dapati bahwa iman selalu disampaikan dalam bentuk amalan, baik yang bersifat keyakinan, ucapan ataupun tindakan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, al-imanu bid'u wa sab'un au bid'u wasittuna syu'bah fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya syu'batu minal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya iman itu terbagi menjadi 70 atau 60 cabang lebih. Yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah, yang terendah adalah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan, dan malu adalah bagian dari iman. Dari hadis ini kita dapat memperoleh beberapa pelajaran. Yang pertama, keyakinan kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa iman adalah sesuatu yang kita yakini dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, dan kita wujudkan, kita amalkan dengan anggota tubuh kita. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memberikan 3 contoh. Kalimat la ilaha illallah, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan, dan sifat malu. Apakah hanya itu dari cabang-cabang iman? Tentu tidak. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari merinci, merangkum ada 69 sampai 79 cabang-cabang iman atau amalan-amalan yang merupakan wujud dari iman. Atau dalam kitab Qami'ut Tughyan karya Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau bahkan merinci 77 amalan yang merupakan wujud dari iman. Kita akan coba sebutkan sebagiannya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang merupakan wujud dari iman dari seseorang adalah yang pertama, keyakinannya, keimanannya akan rukun iman yang 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala alaihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada rasul-rasulnya dan kepada kitab yang diturunkan kepadanya, juga kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar, barang siapa yang kufur pada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sesat. Lalu kemudian contoh yang kedua dari wujud iman yang bisa kita sebutkan adalah orang-orang yang beriman senantiasa melaksanakan sholat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sesungguhnya salat adalah ibadah yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, wujud juga amalan yang menjadi contoh bagi orang-orang yang beriman adalah senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar.
Yaitu orang-orang yang mengatakan, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman, maka ampunilah kami dan lindungilah kami dari azab neraka." Kemudian yang selanjutnya, amalan yang bisa menjadi contoh, wujud contoh, implementasi dari iman kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada orang tua. Dalam Quran surat Luqman dikisahkan bagaimana Luqman mengajarkan putranya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Dalam ayat ini Luqman mengajarkan kepada putranya untuk senantiasa beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian diikuti dengan berbakti kepada orang tua, dengan selalu mengingat bagaimana orang tuanya sudah susah payah mengandungnya, melahirkannya, dan kemudian membesarkannya. Dan contoh terakhir yang bisa kita ambil bagaimana wujud iman itu bisa diimplementasikan, salah satunya adalah orang-orang yang beriman senantiasa memperhatikan apa yang diucapkannya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ini adalah contoh-contoh dari amalan-amalan yang merupakan wujud dari iman. Masih banyak amalan-amalan lain yang bisa kita rujuk pada karya-karya para ulama kita. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan dalam kitab Fathul Bari atau dalam kitab Qami At-Tughyan, kita bisa mendapati apalagi sih amalan-amalan yang menunjukkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut adalah bahwa iman itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ada yang tertinggi, sedang, dan juga rendah. Dalam hadis yang sudah disampaikan bahwa tingkatan iman tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kemudian iman yang sedang, yang menengah, rasa malu. Dan iman yang terendah dicontohkan dengan menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan. Konsekuensi dari tingkatan-tingkatan iman ini akan membuat orang-orang yang meninggalkannya memiliki dampak yang berbeda-beda. Ada cabang iman yang ketika ditinggalkan akan membuat mereka menjadi kufur, keluar dari Islam, seperti tidak mengimani rukun iman, tidak menjalankan, tidak meyakini perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rukun Islam, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, cabang iman yang ditinggalkan yang membuat seseorang menjadi berdosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar, seperti berghibah, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, sihir, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tingkatan iman, cabang iman yang ketika ditinggalkan membuat seseorang melepaskan kesempatan untuk mendapatkan pahala dan menyia-nyiakan ganjaran, seperti menyebarkan salam, menyambung silaturahim, saling memberi hadiah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, poin ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah SAW tersebut, bahwa iman dapat naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Naiknya selaras dengan ketaatan yang kita lakukan, dan turunnya selaras dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan singkat terkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cabang-cabang iman. Kita patut berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar menguatkan niat kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari cabang-cabang iman yang lainnya dan berusaha untuk mengamalkannya satu persatu, agar kemudian Allah menganugerahkan kepada kita khairul bariyah, makhluk yang terbaik, sehingga kita dapat memperoleh ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.